Jadi hari ini kita mau poles-poles Jimny cuma bagian kap mesin sama atapnya aja. Kenapa? Karena kita ini parkir di bawah pohon mangga ya. Soalnya nggak ada tempat lagi. Jadi ini si Harvey taruh yang ada atapnya, R3 taruh di sana. Terus juga si Jimny kadang nggak ada tempat lagi, kita taruh di bawah pohon mangga. Nah, pohon mangga ini punya getah, itu yang berbahaya sekali. Jadi kalau kena getah dari pohon mangga harus segera dibersihkan. Dan ini gue udah pakai body solvent, bak enta remover gitu ya. Ada beberapa flek bekas yang susah hilangnya nih, kayak gimana ya, di HP nggak kelihatan ya. Di HP nggak kelihatan, tapi ini ada kayak pulau-pulau gitu. Nah, ini kebetulan Sindu dari Autonet Care Detailing. Say hi dulu dong. Hai. Hai, Cioi. Jadi Sindu ini head of Autonet Care yang di Semarang. Salah satu orang terlama di Autonet Care. Jadi pertama kali kita bangun, waktu itu masih 3 orang. Nah, Sindu promosi langsung jadi di Semarang. Nah, ini kita lagi di Klaten, kebetulan dia orang Klaten. Naik ini nih, Etios Viral, yoi. Nah, ini kalau boleh tahu lagi diapain nih ceritanya nih? Lagi di clay buat ngilangin bekas-bekas apa namanya, getahnya. Hilang di clay. Insya Allah hilang. Insya Allah hilang ya. Tadi di sini juga ada hilang nih, ternyata bisa pakai clay doang. Clay ini agak mahal ya, Ndu ya. Ya lumayan. Makanya makainya harus hemat-hemat. Sekitar di atas 500 ribuan ya. Iya. Cuma gitu doang. Clay itu sebenarnya ini ya, tanah liat. Clay ya, tanah liat ya, malam gitu ya, lilin ya. Kayak malam lilin, tapi ini khusus buat detailing gitu. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Percuma juga sih lewat HP ini nggak kelihatan sih hasilnya sih. Coba mana lihat. Iya, hilang sih ya. Hilang ya, tapi di ini nggak kelihatan kayak tadi. Di apa namanya, di HP itu kurang kelihatan. Terus itu pakai apa itunya? Apa namanya, cairannya tuh? Ini pakai quick detailer. Quick Detailer Autonet Care. Tidak dijual umum, tapi kalau misalkan ada peminatnya mungkin akan kita jual. Oke, ternyata bener bersih, bercak bekas apa namanya, getahnya hilang. Nah, kalau kalian kena getah gitu ya dan belum terlalu lama, segera dibersihkan, bisa pakai clay. Soalnya kenapa? Namanya getah itu bisa meresap ke dalam cat. Kalau udah meresap ke dalam cat, udah ngebuat pulau, itu nggak bisa hilang ya. Iya. Solusinya harus repaint. Ya, that's why kenapa gue langsung minta, Sindu kan lagi libur nih, kebetulan rumahnya di Klaten, mampir dong sini bawa peralatan buat apa namanya, ngebersihin, yaitu ngebersihin apa tadi namanya, getah, bekas getah. Sama ini clay itu dia tuh ninggalin kayak semacam minyak ya. Iya. Jadi kalau habis di clay harus diapain lagi? Poles. Dipoles. Ya, nanti kita juga akan ngasih tahu gimana caranya teknik poles yang benar dengan bahan yang kita pakai gitu ya. Karena beda bahan, beda teknik polesnya dulu ya. Iya. Jadi kadang-kadang bilang, wah yang ini merek ini bagus, merek ini jelek, segala macam. Itu sebenarnya bisa dua hal, emang barangnya kurang bagus atau mungkin kita makainya salah. Karena beda bahan, beda kecepatan ya. Sama cat. Beda cat juga, ada yang soft paint, ada yang hard paint. Kalau ini hard paint apa soft paint nih? Kurang tahu sih, kayaknya kalau mobil baru soft paint ya. Iya, tapi Suzuki ini biasanya dia lebih bagus. Iya. Suzuki Mazda itu lebih bagus dibandingkan dengan mobil-mobil merek Jepang lainnya. Oke, sama ada mesinnya bawa apa? Yang rotary atau yang rotary? Rotary ya, bukan dual action ya. Iya. Kalau rotary sama dual action, bedanya di pengerjaan seperti apa tuh? Kalau rotary itu cuttingnya lebih Cepat. Ya. Cuma kalau yang di E itu kan dual action, terus sama muter sama goyang-goyang begini ya. Itu kurang lama sih. Cuman kalau secara dapat kinclong dapat. Lebih dapat yang di E ya. Iya. Sama mungkin di E lebih aman ya karena nggak terlalu panas. Iya, betul. Nanti kita juga kasih lihat gimana cara controlling biar nggak terlalu panas. Karena kalau kepanasan kita poles nanti catnya bisa ngangkat. Makanya kalau poles juga itu diutamakan harus ada atapnya. Bukan di bawah pohon juga sih. Nggak apa lah ya. Nah, sekarang kita mau poles.
Ini kita pakai apa ini? Pakai cutting. Kompon cutting. Kompon cutting yang berapa? Yang 400. 400. Terus itu alatnya pakai apa? DeWalt DWP. DeWalt DWP. Berapa nih? 849X. Oke. Speednya kita pakai berapa? Untuk softpen paling kita ratain terus maksimal 1200. Maksimal 1200. Terus itunya padnya pakai apa? Pakai medium cut ya. Ya, cuma kalau pakai yang terlalu kasar nanti takutnya ada bekas guratan-guratan. Oke, siap. Itu. Ya, sekarang udah bisa ngomong depan kamera nih ya. Mati lampu. Ternyata mati lampu ya, karena mesin cuci dan mesin air nyala. Udah, istirahat dulu. Mati lagi ya? Mati lagi. Ternyata nggak kuat. Itu berapa watt sih emang? Berapa ini ya? 1250. Oh iya, jelas. Jelas mati. Oke, jadi kita nggak jadi poles ya karena tidak kuat listriknya. Ya sudah. Jadi di clay lagi, habis itu di. Terus ini kan ada bekas-bekas minyak claynya, di apain tuh? Nanti pakai quick detail lebih banyak. Oke, siap. Ya sudah. Karena emang di sini juga rata-rata listrik itu nggak besar dayanya. Jadi mesin poles nggak kuat. Oke, karena polesnya gagal, listriknya tidak kuat, jadi ini tidak jadi dipoles. Tapi gue seneng karena udah hilang ininya, udah hilang getahnya dan jadi halus. Nah, Sindu balik bawa si RV. Hati-hati ya. Yoi, dibawa ke Semarang untuk di coating. Karena ini belum di coating. Nah, Sindu sengaja juga bawa si RV. Kan ini kan kena beginian nih. Pasti gampang baret tuh catnya. Etios yang dibawa sama Sindu tadi akan kita jadiin konten. Berangkat bawa Etios, pulang bawa si RV ya. Nah, nanti ini Jimny pindahin sini aja, Pal. Etiosnya taruh sini aja. Biar nggak kena getah. Kalau Etios kena getah nggak apa-apa ya. Isinya anak detailing semua di sana. Nah, sambil ini R3 lagi kita pasang GPS tracker. Dan Jimny nanti habis ini dipasang GPS trackernya. Sambil ini ya, kita bahas dulu tentang GPS trackernya. Oke, setelah polesnya gagal, sekarang kita mau pasang GPS tracker buat R3 sama buat Suzuki Jimny. Buat R3 kita pasang 1, buat Jimny kita pasang 2, standar mobil rental. Meskipun mobilnya nggak disewain ya, karena kan ban serepnya udah disewain tuh buat Space Iklan. Oke, nah kalau rental tuh biasanya pasti pasang 2 ya. Itu minimal karena ya you know lah, alat-alat ini sangat menyelamatkan kita ya, buat yang temen-temen punya rental atau nggak tahu ya, ini beberapa kali menyelamatkan kita itu karena ada entah supir nakal atau enggak, entah ada penyewa nakal gitu ya. Ini benar-benar membantu ya, meskipun kalau namanya penjahat ya ada aja trik-triknya ya, tapi at least kita udah mencegah, kita udah berusaha sebaik mungkin. Ya bayangin aja mobil kayak contohnya Jimny gitu ya. Jimny kita beli 300 jutaan. Alat ini cuma 1,8, yang ini 1,2. Ini 1,8 atau 1,9 ya, lupa ya. Kalau kalian pengen tahu harganya bisa langsung aja ke AutoNetCare, bisa tanya di situ dan bisa pasang ke rumah. Nggak cuma di Jakarta, di kota-kota lain juga bisa. Jadi cek aja ke AutoNetCare, tanya kota ini udah bisa belum buat pasang GPS Super Spring. Free pemasangan ke rumah. Oke, yang 1,8 ini sama yang 1,2. Bedanya apa sih? Jadi yang ini namanya VT20, yang ini VT330. Jaringannya lebih kuat ini. Dia bisa ngerekam percakapan di dalam mobil, dia bisa ngedeteksi kecepatan. Kalau misalkan ditambahin buzzer, bukan buzzer politik ya, itu dia bisa kalau pernah naik bus Jawa Timuran, kalau misalnya kencang tiba-tiba ada bunyi, nah ini bisa tinggal ditambahin buzzer aja, tapi bisa diaktifin bisa enggak.
Tapi yang pasti keduanya sama-sama bisa ngelacak posisi kendaraan, melaporkan kalau misalkan kendaraannya ada sesuatu gitu ya. Kayak misalnya buka pintu aja bisa dibikin ada reportnya. Terus yang paling penting juga dia bisa matiin mesin dari jarak jauh. Tapi biasanya kalau kita pasang dua, itu kita yang satu ini ngikut ya. Jadi kalau misalkan mesin mati dia tetap nyala. Kalau yang ini biasanya kalau mesin mati itu ikut mati juga. Tapi itu tergantung pemasangannya aja sih, bukan karena fitur GPS-nya. Dan buat yang nanya ada biaya langganannya nggak? Ada, dan bayar tiap 6 bulan sekali. Pemasangan pertama itu udah langsung gratis 6 bulan. Jadi kita beli barang 1,8, 1,2 itu udah gratis 6 bulan sebesar Rp300.000. Dan untuk perpanjangannya nanti bayar lagi Rp300.000 untuk 6 bulan ke depan. Jadi nggak usah bayar tiap bulan. Kalau mau bayar setahun juga bisa langsung 600.000 buat setahun. Jadi per bulan itu kan cuma sekitar 50.000 ya, sangat terjangkau. Oke. Yang gue suka dari Super Spring, so far pakai GPS ini jarang yang trouble ya. Biasanya ada beberapa merek GPS tuh yang dipakai terus ada gangguan, mesti dibawa lagi mobilnya, diganti alatnya segala macam. Ini so far yang paling reliable dan kelihatan sih dari kabelnya aja tuh dia tebel gitu loh. Kabelnya tuh bukan kabel yang murahan gitu. Lihat deh, kabelnya setebel ini gitu. Jadi emang kabelnya aja udah berkualitas. Dan ini ada sikring khususnya. Jadi kalau ada apa-apa dia putus duluan sikringnya, nggak akan mengganggu kelistrikan mobil. Dan so far selama ini nggak ada yang keganggu sih. Oh ya, nggak cuma buat di mobil aja, di motor pun juga pasang. Semua motor gue pasangin GPS. Ya biar apa? Biar aman. Minimal inilah hati tuh jadi tenang gitu kalau misalnya pasang GPS gitu kan. Parkir di luar, parkir di mana, itu kita nggak perlu takut gitu. Dan kadang-kadang begini, kita tuh karena ada beberapa pool buat rental mobil, kita tuh suka lupa ini mobil ditaruh di pool yang mana gitu kan. Oh, dicek di GPS, oh ternyata naruhnya di sini, ya udah kita kesana gitu. Oke, langsung aja, ini lagi dipasang. Tapi proses pemasangannya itu nggak kita liatin. Kenapa? Karena diletakkan di tempat yang tersembunyi. Oke, nanti kita akan lihat aja langsung dari HP seperti apa. Ya, ini kita sedikit contoh aja ya. Ini ada beberapa mobil yang udah kita pasang. Nah, ini kan tadi CR-V baru dibawa jalan nih. Nah, ini kita bisa ngelihat di sini posisinya. Nah, ini ada di Jalan Pemuda Klaten nih, lagi jalan. Engine on. Statusnya lagi berhenti, sepertinya lagi di lampu merah, tapi engine-nya nyala. Nah, odometernya ada 5.500. Jadi kalau misalkan kita mantau mobil gitu di tempat penyewa gitu, kita nggak tahu dia di jalan berapa kilo kan. Sedangkan mobil setiap 10.000, tiap 5.000 biasanya kita selalu kasih servis gitu. Nah, kita bisa ngasih tahu, oh udah waktunya servis, tanpa harus ngelihat odometer atau nanya ke customernya gitu. Kita udah tahu, oh udah berapa kilometer, berarti udah waktunya servis, baru kita telepon. Kurang lebih kayak gitu. Oke, mobil udah dipasang GPS tracker, jadi insya Allah lebih aman ya. Nah, terus kita ada aksesoris yang kita beli. Ini stiker Katana zaman dulu, iseng. Karena kemarin lihat si Reddy pasang, kok lucu gitu ya, pasang juga deh. Oh, ini naruhnya begini ya. Nah, ini sebenarnya Katana itu tuh zaman dulu tuh punya banyak banget macam stiker. Gue coba iseng beli satu, nanti kalau bosen kita ganti lagi. Enaknya gitu ya. Grill juga bosen, pasang lagi yang lama gitu. Oke, ini agak kotor, kita lap dulu sebentar. Ini sudah bersih. Sekarang kita coba lepas stikernya ya. Ini gue baru pertama kali masang stiker buat bodi mobil ya. Biasanya kalau stiker buat kaca doang kan. Oke. Gue nggak tahu ini stiker tahun berapa ya. Kayaknya udah tua banget. Saking tuanya ini di kletek, yang kletek malah ininya, kertasnya. Pasti stiker umurnya bisa sama kayak milenial nih. Nah, ya. Susah juga. Bisa dipajang banget. Ini kayaknya buat pegangan tangannya nih, agak-agak. Susah ya ternyata ya. Susah banget ya.
Oke, akhirnya nemu cara yang lumayan rapi, tapi nggak rapi-rapi amat sebenarnya. Karena mobil zaman dulu itu bodinya banyak stiker ya. Padahal masang stiker susah. Ngapain dia masang stiker? Waduh, yang ini nih ngaco nih. Tinggian gak sih? Kayaknya tinggian ya. Gila, mendingan masang grill. Susah banget ini masangnya. Kayak katana plastik. Iya, katanya jadul. Ketinggian nih bener. Coba lihat deh. Stikernya harusnya gimana? Ya sudah lah. Ini kita sambil lihat dulu nanti. Cuma nggak rapi banget sih. Sebel gue ngeliatnya. Nah sekarang udah dikerjain lagi ya. Sekarang lebih ke bawah. Dan memang masang stiker itu ternyata susah banget. Yang sebelah sana juga udah dipasang pakai air sabun katanya kan biar gampang. Tapi ternyata sama aja. Lihat hasilnya. Ini tetap masih gelembung-gelembung. Ya sudahlah. Ini mungkin gue pakai beberapa bulan doang, habis itu nanti gue ganti stiker yang lain ya biar kerasa aroma jadulnya. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya, bye.